Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Ini lebih update ya. Setelah kita melakukan beberapa kali rapat ya. Di setiap rapat tentu kita mendapatkan perkembangan-perkembangan ya, termasuk juga saya mengikuti betul selain dari rapat-rapat yang kita selenggarakan di Komisi 3 ini juga ada rapat di Komisi 11. Dengan adanya teknologi informasi kita bisa putar kembali, kita bisa lihat kembali, termasuk juga konferensi pers yang dilakukan oleh komite terkait dengan persoalan 349 triliun ini. Yang pertama, terima kasih sekali lagi juga kepada Ibu Sri Mulyani yang telah menjelaskan cukup detail. Namun ada beberapa pertanyaan dan pendalaman yang menurut saya perlu untuk kita update lagi ya, agar kita bisa melakukan tindak lanjut. Saya akan fokus pada data, Pak Prof. Mahfud, Ibu Sri Mulyani, Pak Ivan ya. Tadi dijelaskan di dalam rapat ini maupun juga dalam keterangan pers yang terdahulu bahwa data yang disampaikan adalah sama karena sumber datanya sama, yaitu PPATK. Yang disebut sama ini kan terkait dengan jumlah LHA, kalau istilah dari PPATK kan LHA, kalau dari Kementerian Keuangan surat. Ini juga berbeda tadi, ternyata tidak seluruhnya LHA kalau yang saya tangkap dari Ibu Sri Mulyani ya. Nah, berarti itu juga mesti kita koreksi itu. Nah, jadi 300 LHA dengan jumlah 349 triliun. Datanya sama karena sumbernya sama. Memang itu tidak pernah dipermasalahkan, memang tidak ada yang mempermasalahkan bahwa itu berbeda, karena memang satu sumber. Yang kemarin menjadi permasalahan, betul, adalah cara penyajiannya, kategorisasinya yang berbeda. Ketika kategorisasi dan cara penyajian ini berbeda, kalau menurut saya, tetap istilahnya adalah data berbeda. Gitu. Ya, data penyajiannya ini model penyajian A dengan model penyajian B berbeda, berarti datanya berbeda. Yang dipertanyakan bukan sumber datanya berbeda atau tidak. Itu yang pertama. Nah, kenapa kemudian cara penyajian dan klasifikasi, kategorisasi ini menjadi penting untuk kita pastikan sama persis, tidak ada kurang 0,1 pun, gitu ya. Karena ini akan menentukan tindak lanjut. Karena kita kan rapat ini untuk bicara soal tindak lanjut. Kalau kategorinya, penempatan kategorinya berbeda dengan cara penyajian berbeda, tentu tindak lanjutnya juga pasti akan berbeda. Nilainya berbeda, kalau masuk kategori A ternyata nilainya X, kategori B nilainya Y, berbeda kalau yang ini kategori Z nilainya M, kategori Q nilainya S gitu. Langkah selanjutnya pasti berbeda. Karena itu, ya, kami memohon agar kita mendapatkan satu kepastian penyajian dan kategorisasi data. Yang ini harus bisa menjadi pegangan kita untuk tindak lanjut. Nah sekarang saya melihat juga sebenarnya ketika disandingkan tadi dalam keterangannya Ibu Sri Mulyani, ternyata masih berbeda. Nah sekarang coba kita bahas bersama. Bisa ditayangkan yang perbandingan data dugaan ini? Mana operatornya? Perbandingan data dugaan TPPU 2009-2023. Dua data, persandingan dua data. Yang data dari Ibu Sri Mulyani. Siapa operatornya? Oke ya, tolong bisa sembari dari Ibu ya. Halaman 5. Oke, ya sembari lanjut. Yang pertama, yang saya berikan masukan, karena tadi ada dua istilah yang berbeda, yang nanti akan berujungnya berbeda. Ini koreksi kalau saya keliru ya. Antara penggunaan istilah LHA dengan surat. Karena menurut keterangan Ibu Sri Mulyani, tidak seluruhnya LHA. Dalam tabel ini disebutnya LHA. Nah, kita kategorikan mana yang memang LHA, mana yang dia surat dalam bentuk apa tadi, analisis transaksi. Karena berbeda. Jadi itu dulu yang kita sinkronisasi. Yang kedua, udah belum bisa ditayangkan ya. Yang kedua, ada 3 kategori di sini yang disampaikan oleh Ketua Komite. Ya. Kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq. Kategori kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pihak lain.
Kategori ketiga adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan. Oke, kita bisa lihat sama-sama dua persandingan ini. Di kategori pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkyu, ya, ada total, kalau kita sandingkan ini, ternyata masih selisih nilainya. Sebesar 431 miliar 674 juta. 431 miliar ini besar. Ya. Nah, mungkin bisa komite mensandingkan dulu nih. Mana yang dipakai? Kita mau pakai 354,8 triliun atau 35,548 triliun atau 35,117 triliun. Karena bedanya adalah 431,674 sekian miliar. Karena ini penting, nilai satu surat dia bisa berbeda nanti nilainya. Kepada siapanya juga berbeda. Itu satu. Yang kedua, di kategori kedua pun juga berbeda. Yang data yang pertama itu 53, data kedua 47. Ya, ada perbedaan 6,8 T. Besar. Ya, tepatnya 6 triliun 813 miliar sekian-sekian. Kategori ketiga juga berbeda. Ya. Kategori ketiga yang di kiri di komite itu 260, di kanan 267. Memang totalnya sama, meskipun beda beda 1 rupiah. Ya. Oke, itu baru nilai ini. Nilai mana yang dipakai kalau kita mau tindak lanjut? Apakah nilai yang di kiri atau nilai yang di kanan ketika kita mau menindaklanjuti ini dalam proses pengawalan terhadap persoalan ini? Itu harus kita tentukan dan kita putuskan dulu pada rapat pada hari ini. Karena tetap ini dua versi kalau menurut saya. Yang berikutnya, karena ini ditujukan juga isunya yang berkembang di awal itu terkait dengan ASN Kementerian Keuangan, di sini juga ada jumlah yang berbeda. Ya. Dalam tabel di kiri itu jumlahnya 491. Di dalam tabel kanan 489. Memang bedanya hanya 2. Ya. Tapi kan jadi pertanyaan, 2 ini kemana, siapa, apa yang menjadi penyebab dari perbedaan ini. Artinya, kesimpulannya ini banyak juga hal-hal yang ada perbedaan juga yang bisa kita elaborasi. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah, meskipun ada beda kecil tadi cuma 2 orang, tapi kalau nilai cukup besar, ini harus kita sepakati dulu. Pakai data PPATK yang diserahkan kepada komite kemudian dipublikasikan, atau pakai data PPATK yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan, yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian Keuangan dengan hasil seperti ini, apakah itu yang dipakai atau kita tetap kembali yang pertama? Itu menurut saya rapat ini mudah-mudahan bisa memastikan, saya mohon ketegasan dari kita semua ya untuk memastikan mana, karena ini berhubungan dengan tindak lanjut. Yang berikutnya, tadi yang soal LHA itu ya, itu di bagian bawah itu juga sudah ada penjelasannya, menurut saya juga harus kita koreksi nantinya ke depan. Ya. 200 surat itu LHA-nya itu 34, sementara 166 informasi transaksi keuangan. Di atas itu, di yang kiri, tulisannya semua LHA tuh. Kelompok dalam LHA, jumlah LHA. Padahal bukan begitu, ternyata LHA-nya 34, sisanya informasi transaksi keuangan. Jadi mungkin bisa dikoreksi ya supaya kita mendapatkan data yang mudah untuk kita cermati sebagai tindak lanjut. Yang berikutnya, mungkin sudah cukup ini ya. Terkait dengan tindak lanjut yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Dari keterangan Ibu Sri Mulyani, saya menangkap bahwa hampir seluruhnya, jadi bukan sebagian besar lagi, hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Atau jangan-jangan seluruhnya, saya mohon konfirmasi apakah seluruhnya atau hampir seluruhnya atau sebagian besar, karena ini akan berbeda. Kalau sebagian besar anggaplah 50% atau 60%, jadi kita akan menelusuri nanti mengawal 40%-nya. Tapi kalau sebagian besar berarti mungkin sisa 10%, 13%, 15% itu tergantung dari hasil verifikasi ini. Nah, terkait dengan
data ini, ya, kita kan mengiranya ini semua nih masyarakat Indonesia, termasuk kita-kita yang ada di DPR, 349T ini adalah 349T yang masih terus bermasalah, yang harus kita kejar. Yang kemudian 349T ini apabila kita tindak lanjuti, maka itu akan kita kejar untuk mendapatkan recovery, untuk mendapatkan pemulihan. Jadi akan kita kejar, kembalikan 349T ke negara. Kan itu yang dalam bayangan kita. Tapi dengan penjelasan Ibu Sri Mulyani, sepertinya tidak demikian. Mohon dikoreksi kalau saya keliru. Ya. Dari penjelasan Ibu Sri Mulyani, ternyata yang akan kita kejar nanti dalam tindak lanjut tidak sebesar 349T. Kenapa? Sebagian besar atau bahkan mungkin mayoritas itu sudah ditindaklanjuti. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada komite untuk membuat satu paparan lagi, ya, tabel lagi dalam bentuk tindak lanjut. Kita pilah, ya, kita pilah dulu nih, pemilahan penting nih soal tindak lanjut. Apa yang dipilah? Yang pertama, untuk tindak lanjut yang ke arah penegakan hukum, mana yang sudah inkrah selesai, mana yang masih berproses, mana yang masih dalam penyelidikan. Ada 3 nih muaranya nih. Kalau yang dia sudah inkrah, sudah selesai, berapa nilainya? Masing-masing berapa nilainya juga. Supaya kita bisa tahu nanti 349 ini masih full atau berkurang. Kalau yang sudah inkrah, maka nilai keluarkan, sebutkan nilainya, maka dari 349 itu dikurangkan yang sudah inkrah. Ketemulah angka. Yang kedua, inkrah baik itu pidana maupun mungkin non pidana, tapi dia memang bisa dikurangkan, ternyata clear gitu ya. Yang kedua, mana yang masih butuh penyelidikan, penelusuran. Berarti ini yang akan kita kawal nih. Dengan nilai berapa? Jadi kita akan tahu. Yang ketiga, ternyata juga misalnya selesai dalam bentuk clearance. Kan yang namanya transaksi mencurigakan ketika diverifikasi, dia bisa berujung pada penegakan hukum, dia bisa masih penelusuran lebih lanjut, bisa saja ternyata wajar, transaksi wajar. Nah, kalau transaksi wajar kemudian disepakati para pihak, ditetapkan bahwa ini wajar, berarti keluar juga clearance juga. Nah, oleh karena itu kami mohon agar kami di Komisi 3 ini disediakan satu data lagi terkait dengan pemilahan dalam hal tindak lanjut, berapa surat yang telah ditindaklanjut dengan bentuknya apa, akhirnya apa, berapa nilai dari tindak lanjut tersebut. Nah, oke. Yang berikutnya, dalam keterangan pers kemarin, komite juga sudah menjelaskan terkait dengan 189 triliun. Nanti rekan kami yang akan lebih memperdalam. Tapi catatan saya adalah, ya, kan akhirnya diakui bahwa 189 ini ternyata sudah berproses hukum. Ya. Sudah ada tadi personalnya itu NO. Ya. Kemudian perusahaannya, korporasinya kena pidana korporasi dengan denda 500 juta, tapi hasil kesepakatan dari komite tetap akan ditindaklanjuti, ya, dengan membangun case building untuk melakukan ini. Nah, jadi kalau memang keputusan begitu, tentu akan kita kawal bersama-sama. Ya, kita pastikan apakah ada permainan dalam prosesnya, ataukah nanti temuannya ternyata normal wajar, itu harus kita terima apapun fakta dari apa yang nanti akan dilakukan komite. Tapi yang jelas kita akan kawal untuk itu bisa terus berlanjut. Nah, yang terakhir terkait dengan pelajaran dari ini semua. Ya. Kemarin kita mengundang Kepala PPATK periode berapa ya, Pak Yunus Hussein. Ya. Kita meminta pandangan beliau. Nah, salah satu hal yang menarik, yang untuk jadi perbaikan kita ke depan, beliau menyampaikan bahwa cara kerja PPATK itu seperti kalau di sepak bola ini kan Prof. Mahfud nih penggemar sepak bola. Jadi seperti libero, seperti gelandang, ya. Dia mengoper bola, dia mengoper bola kemana, tapi bukan sebagai eksekutor. Dia tidak mengeksekusi, tidak menggolkan ke gawang. Yang menggolkan adalah striker, yaitu aparat penegak hukum. Nah,
Termasuk juga menurut Pak Yunus Hussein yang bisa menyatakan sebuah hasil analisis sebuah LHA ataupun LHP itu adalah TPPU, itu adalah penyidik. Kenapa? Karena LHA dan LHP adalah data intelijen, bentuknya seperti data intelijen karena PPATK kan Financial Intelligence Unit, ya. Data intelijen yang menurut KUHP dia bukan alat bukti. Setelah diselidiki, ditelusuri lebih lanjut, ditemukanlah ada bukti, barulah dia menjadi alat bukti seperti yang ada di KUHP. Kemudian bisa menentukan apakah itu TPPU atau bukan. Nah, oleh karena itulah maka, karena dalam rapat pertama, Kepala PPATK menyatakan 349 triliun ini semuanya adalah TPPU. Ya. Yang kemudian juga dijelaskan yang awalnya kita menyangka semuanya itu terjadi di Kementerian Keuangan melibatkan oknum Kementerian Keuangan, ternyata untung dikoreksi itu lingkup tugasnya, itu sudah clear ya. Tapi dikatakan semuanya 349 triliun itu adalah TPPU. Nah, apabila setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Sri Mulyani, mendapatkan penjelasan, mendapatkan verifikasi, mendapatkan keterangan bahwa ada tindak lanjut, ya. Mudah-mudahan kita berbesar hati juga ketika ada sebuah informasi-informasi yang setelah diupdate ternyata keliru. Dalam kesempatan ini ada baiknya kemudian kita juga bisa mengkoreksi. Kalau kita bertahan pada keterangan yang ternyata sudah terupdate setelah hasil verifikasi, itu kan nanti menyesatkan publik. Publik punya hak untuk tahu. Ini adalah hak konstitusional publik untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah 349T seluruhnya adalah TPPU? Apakah 349T ini adalah yang akan kita kejar untuk recovery? Ataukah sebenarnya sudah kita bisa pilah lagi datanya sehingga kita punya angka final ya untuk menentukan ini semua. Nah, oleh karena itu saya mohon terakhir kalinya ini, mohon 349T ini kita pastikan berapa angka final yang belum diproses ataupun yang masih kita akan kejar sebagai pengawalan untuk kita semua. Dan saya berharap nanti kita semua kita bisa mendorong dan mengawal ini dalam bentuk pansus. Ya, kalau ada pansus nanti antara komite dengan Menteri Keuangan dengan PPATK bisa kita bantu, kita kawal ya untuk membongkar ini semua, karena memang tujuan kita ingin membongkar semua. Mudah-mudahan hak angket untuk membentuk pansus ini bisa disetujui oleh kawan-kawan semua. Terima kasih. Pimpinan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.